Oke, teman-teman, sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat ke kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Belum belajar. A'udzubillahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ini iman. Ya Allah. Ya Allah. Terus ketakuanku dari lidahku supaya Perkataan aku lebih mengerti. Amin. salah. Balik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar online tentang tematik. Tematiknya hari ini tentang IPA. Oke, dilihat ya, disimak ya. Indonesia. IPA. IPA di mana? Siap ya? Siap. Cara menghasilkan bunyi. Oh, ini ya IPA. Oke. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Oke, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, petikan jari, jarinya yang dipetikkan bergetar. Tepukan suara berbicara tenggorokan bergetar enggak? Nah, jadi macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Miss, betul banget, Miss. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Tepukan tangan, udara di sekitar tepukan tangan ikut bergetar. Petikan jari juga, udara di sekitarnya juga ikut bergetar. Paham? Paham. Oke, lanjut. Buku. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi udara. Jadi getaran yang tadi menimbulkan gelombang bunyi di udara. Oke. Benda-benda yang bergetar menghasilkan bunyi disebut berbunyi. Benda-benda yang bergetar seperti lonceng. Lonceng yang bergetar menghasilkan bunyi.
Benda-benda yang bergetar menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. berbunyi. Bunyi. Oke. Al-Hajj. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui apa ya kira-kira? Melalui benda. Melalui Cair dan gas. Oke, kita lihat. Menurut Bu Tias, bunyi dapat merambat melalui Besi. benda padat, cair, dan gas. Itu menurut Bu Tias. Menurut Bu Tias, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Dan gas. Untuk membuktikan apa yang Bu Tias katakan ini, teman-teman nanti praktekkan ya, yang seperti yang ada di LK. Oke? Oke, Bu. Oke. Untuk membuktikan benar apa enggak yang Bu Tias katakan. Oke? Oke, Bu. Lanjut. Selanjutnya Adalah energi yang dapat didengar. ini adalah energi yang dapat didengar. Syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama ada Sumber bunyi. Tadi sumber bunyi apa? Benda-benda yang bergetar disebut sumber Bergetar. Kalau lonceng yang digerakin, sumber bunyinya apa? Lonceng. Kalau petikan jari, sumber bunyinya apa? Tik-tik. Apa sih? Apa? Apa ya? Yang dibunyiin pakai dari itu kan? Iya, apa namanya? Apa ya? Gesekan dari Kuku. Kulit. Daging. Jari. Oke, lanjut. Yang pertama tadi syaratnya ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Yang ketiga, ada pendengar. Udah catat Bu, di sini udah dicatat. Selanjutnya, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Jadi bunyi bisa terdengar sangat kencang, bisa terdengar sangat pelan, itu ditentukan oleh frekuensi. Iya, ditentukan oleh frekuensi. Ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Biasanya yang bisa mendengar adalah jangkrik dan anjing. Bu, manusia bisa dengar enggak? Oh, manusia tidak bisa dengar karena bunyinya itu sangat kecil karena dia di bawah 20 Hz. 20 Hz. Ya, jadi yang bisa dengar siapa aja? Jangkrik sama anjing. Oke, yang kedua. Audio sonik adalah dengan frekuensi 20 sampai 20 Hz. Nah, biasanya yang dengar siapa?
siapa, Bu? Yang bisa dengar adalah manusia. Manusia. Oke. Jadi kalau infrasonik, tadi apa infrasonik yang pertama? Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 misalnya jangkrik dan anjing. Kalau yang kedua, audiosonik, bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Contoh bisa mendengar adalah manusia. Oke, lanjut. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Yang bisa mendengar siapa, Bu? Lumba-lumba sama kelelawar. Manusia bisa dengar nggak? Manusia nggak bisa dengar. Kalau dengar, gendang telinganya bisa pecah karena saking tingginya bunyinya. 20.000 Hz. Paham? Oke, tadi Bu Tia ulang ya. Bunyi dibedakan menjadi 3. Ada ultrasonik, ada ultrasonik. Kalau infrasonik bunyinya di bawah 20 Hz. Contohnya yang kita dengar adalah jangkrik dan anjing. Yang kedua, audiosonik, yaitu bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar apa? Adalah manusia. Yang ketiga adalah ultrasonik. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Contohnya yang bisa mendengar adalah lumba dan kelelawar. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan untuk IPA-nya? Ada yang mau ditanyakan untuk IPA-nya? Enggak, Bu. Oke. Kita lihat LK-nya. LK-nya mana, Mi? LK. Percobaan yang pertama. Yang ini. Yang ini. Oh ini ya. Yang ini ya, Bu. Yang ini. Udah ada tadi saya buka emang. Ini ya, betul. Kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini mah udah. Paragraf udah. Ini nih, nah ini. Ini udah. Ini, Bu. Paragraf yang udah. Dapat melalui kalau kata dia benda padat, cair, gas. Nanti kalian bersama orang buktikan benar. Suara kedengeran. Kedengaran ya Allah. Keputas-putas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Kelompoknya mana? Bu, putus-putus. Ini. Saya enggak, Bu. Saya enggak. Aku iya, Bu, putus-putus, Bu. Iya, Bu. Dong, Bu. Suaranya nggak kedengeran nih, Bu.
Iya. Ada sebut merah, guys. Sudah kedengeran? Udah, Bu. Udah, Bu. Bu, berisik banget tahu Bu. Berisik banget. Sudah terdengar suaranya? Udah, Bu. Oke, lanjut ya. Dilihat LK-nya. Oke, ini percobaan pertama yang kalian pakai selang ya. Jadi, gelas plastik dilubangi, dimasukin ke dalam gelas plastik. Yang satu dimasukin ke dalam plastik, yang satu tidak pakai gelas plastik. Plastik. Paham? Paham? Paham. Oke. Coba dengarkan, Ulangi, Bu. coba praktekkan. Terdengar tidak? Bunyinya merambat tidak? Oke. Percobaan yang kedua, yaitu menggunakan gelas plastik. Gelas plastiknya ada Ditaruh. 2. Sama benang kasur, dua-duanya dilubangi. Lubangnya sebesar benang kasur. Paham? Kosong. Kayak Paham. yang pernah dimainin di Ipin Upin. Pernah kan dengar? Pernah lihat kan? Pernah, Bu. Ya. Nah, nanti coba dipraktikkan ya, dibuktikan. Iya, Bu. Jangan Oke. khawatir. Selanjutnya, percobaan yang ketiga, menggunakan ember, corong, sama batu. Coba kalian dengarkan. Benar nggak bunyi dapat terdengar atau tidak? Paham? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Ambu paham. Oke. Contoh, percobaan pertama. Media atau perantaran perambatan bunyi. Media yang digunakan apa aja di percobaan 1? Percobaan ke-1. Tadi ada apa aja? Balon, Bu. Balon sama angin. Tinggal Selang, gelas plastik, gelas plastik sama sama selang. Bunyinya terdengar atau tidak? gelang. Kalau misalnya terdengar berarti checklist di terdengar. Kalau misalnya tidak terdengar berarti checklist di tidak terdengar. Paham? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau paham. Oke. Aduh. Maaf, gak pahamnya saut, Bu. Siapa sih? Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk IPA? Waktu dia ngomong sebaiknya itu yang lain diem, jadi kedengaran, Bu. Sudah, Pak. Sudah saya mute. Sudah saya mute semua, tapi anak-anak nyalain lagi, Pak. Ya, teman-teman, tadi kesepakatannya apa? Pada saat Bu Tias bicara, tolong dimatikan mikrofonnya, tolong di-mute. Tidak ada yang dinyalakan. Yang dinyalakan nanti Bu Tias keluarkan dari Zoom-nya. Paham? Paham? Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mau ditanyakan angkat tangan ya, teman-teman. Yang mau ditanyakan untuk IPA, angkat tangan. Bu, tadi yang Ibu ngomong diulangin lagi, Bu. Tadi saya nggak kedengeran, Bu. Gara-gara berisik. Yang mana, Zaki? Yang pertama yang Ibu penjelasan yang mana sih? Yang percobaan pertama itu, Bu. Saya nggak kedengeran. Yang percobaan Pertama yang tentang selang atau yang bunyi apa gitu.
Ya, percobaan yang pertama. Jadi kalian menyiapkan 1 buah gelas plastik dan selang. Oke? Gelas plastiknya dilubangi. Lubanginya sebesar selangnya agar selangnya bisa masuk. Nah, setelah itu baru kalian buktikan suaranya terdengar atau tidak. Oke, selanjutnya di percobaan yang kedua, yaitu menggunakan gelas plastik. Gelas plastiknya dilubangi, lubangnya sebesar benang, jangan terlalu besar. Kemudian kalian buktikan lagi bersama bunda kalian boleh atau adik kalian boleh, terdengar tidak suaranya. Yang percobaan ketiga, itu kalian menggunakan ember, air, corong, dan batu. Dibuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair enggak? Seperti yang sudah Bu Tias jelaskan tadi. Kemudian kalau sudah kalian lakukan percobaan, 3 percobaan, kemudian kalian kerjakan LK-nya. Contoh, percobaan pertama, media atau perantara perambatan bunyi yang digunakan tadi apa aja? Ada gelas, ada benang. Terus bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak? Kalau misalnya terdengar berarti checklist terdengar. Kalau misalnya tidak, checklist tidak terdengar. Paham sampai sini? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Paham, Bu. Kalau mau ditanya, Paham, Bu. ya, biar Bu Tias kelihatan. Nanti Bu Tias nyalakan mikrofonnya. Sudah jelas semuanya? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, Bu Tias mau bertanya, bagaimana dengan bahasa Indonesia kemarin, hari kemarin? Sudah paham belum? Paham belum? Sudah diisi, Bu. Udah paham. Sudah paham? Udah paham, Bu. Jelasin lagi enggak sama Bu Tias? Perlu Bu Tias jelasin enggak? Nggak usah. Jelasin aja, Bu. Perlu dijelasin enggak? Jelasin aja, Bu. Oke, kalau perlu dijelasin, kalian simak ya. Mikrofonnya dimatikan lagi, tidak ada yang bersuara. Bu Tias jelaskan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke? Siap simak? Siap? Ya. Oke. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang berisi kalimat utama atau kalimat inti. Jadi, misalnya nih, kita mau membuat karangan tentang buah apel yang manis. Nah, di paragraf pertama berarti kita menjelaskan tentang apelnya. Berarti buah apel berwarna merah. Rasanya manis. Ada juga yang berwarna hijau. Paragraf gagasan pokoknya yang dibicarakan adalah apa? Yang mana? Yang buah apel berwarna merah. Oke? Paham? Paham, Bu. Selanjutnya, nih ada contoh. Pawai budaya.
Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, gagasan pokoknya yang mana? Satu paragraf membicarakan tentang apa? Pawai budaya sangat menarik bagi Kampung Babakan. Berarti sisanya itu adalah gagasan pendukung. Oke. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang berisi kalimat penjelas. Jadi, yang menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Kayak tadi, apel warnanya merah. Ada yang manis, ada yang asam, ada juga yang berwarna hijau. Itu adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokok tidak selalu berada di awal paragraf, tetapi bisa juga berada di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Jadi, gagasan pokoknya adalah ini semua kalimat menjelaskan tentang budaya Toraja. Jadi, gagasan pokok yang ada di akhir paragraf. Paham? 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 Paham. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan angkat tangan. Yang mau ditanyakan angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Boleh dinyalakan? Paham, Bu. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Bahasa Indonesianya yang kemarin sudah dikerjakan semua? Mantap. Berarti hari ini tinggal mengerjakan IPA ya. Coba lakukan percobaan, baru LK-nya dikerjakan. Oke, paham? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bener nih, nggak ada yang mau nanya. Bu. Bu Tias yang tanya ya. Iya, Bu. Tanya ada sendiri. Bu Tias tanya, Bu Tias sebut nih. Yang bisa jawab nanti dapat tambahan skor nih. Siap ya? Siap ya? Oke. Apa? Bu Tias tunjuk dulu deh namanya yang jawab. Coba
Al-Haj. Boleh dinyalakan mikrofonnya, Al-Haj. Kenapa Bu? Kenapa saya? Apa yang dimaksud dengan bunyi? Gas sama benda cair. Apa? Bunyi adalah Ini adalah menghasilkan pedang kata Ibu. Oke, Bu Tias tanyakan lagi ke Naira. Bunyi adalah Apa ya? apa ya? Bunyi adalah Sesuatu yang bergetar, sesuatu yang bergetar. sesuatu yang bergetar. Oke, itu menurut Naira. Menurut Khalid, apa Lid? Boleh dinyalain? Menurut saya apa ya? Menurut saya itu bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Oke, menurut Khalid, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Udara di sekitarnya mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Menurut Caca, apa Ca? Energi. Bu. Apa? Bunyi adalah energi yang dapat didengar, Bu. Oke, mantap. Semua jawabannya tepat. Naira, Khalid, Caca. Betul, bunyi adalah energi yang dapat didengar. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Oke, semuanya mantap. Oke, sekarang Bu Tias kasih pertanyaan lagi. Syarat terdengarnya bunyi. Sebutkan syarat terdengarnya bunyi. Yang jawab Seza. Bentar, Bu. Syarat. Ada 3 tadi syarat terdengarnya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi. Infrasonik. Syarat terdengarnya bunyi. Ada 3. Infrasonik. Ada sumber bunyi. Ya, betul. Ada sumber bunyi. Ada media penghantar. Ada media penghantar, betul. Ada pendengar. Ada pendengar, good. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebutkan macam-macam bunyi. Sebutkan macam-macam bunyi. Yang jawab Neta. Sebutkan macam-macam bunyi. Ada infrasonik. Good, infrasonik. Audiosonik. Audiosonik, good. Ultrasonik. Ultrasonik, good. Oke, mantap. Selanjutnya, berapa frekuensi dari bunyi infrasonik? Berapa frekuensi dari bunyi infrasonik? Yang jawab Zaki. Zaki. Berapa
Berapa frekuensi dari bunyi infrasonik? Frekuensi 3. Berapa frekuensi dari bunyi infrasonik? Ada 3. Ada berapa? 4. 4. Coba. Kire. Berapa ya? Berapa Kire? Berapa ya, Bu ya? Frekuensi bunyi infrasonik. Hapus. Jangan repotin. 2, Bu. Apa? Gagasan utamanya kalimat terakhir. Apa ya? 1. Coba. Pasi borak si bogo. Osoi. Berapa Din? Kamu sedih mood. Kenapa, Bu? Berapa? Sabar. Infrasonik. Bunyi di bawah 20 Hz, Bu. Oke. Nice. Terus. Nice. Bener. Oke. Sebutkan contoh dari sebutkan contoh hewan yang dapat mendengar ultrasonik. Kelelawar sama lumba-lumba. Kelelawar sama Lumba-lumba. Oke, kelelawar sama lumba-lumba. Oke, good. Terus, apa yang dimaksud dengan audiosonik? Apa yang dimaksud dengan audiosonik? Apa yang dimaksud dengan audiosonik? Yang jawab siapa ya? Yang jawab siapa ya? Yang jawab siapa ya? Yang jawab Fabian. Ayo Fabian. Audiosonik adalah suaranya dinyalain, mikrofonnya Fabian, dinyalain dulu. Nyalain dulu. Frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Oke, good. Mantap. Selanjutnya, Satria. Sebutkan contoh yang dapat mendengar bunyi audiosonik. Satria. Satria. Sebutkan contoh yang dapat mendengar audiosonik. Apa Satria? Apa? Apa Satria? Gak kedengeran. Gak kedengeran. Coba Nisa. Nisa. Apa Nisa? Pertanyaannya ulang, Bu. Kan contoh yang dapat mendengar bunyi audiosonik. Adik ada yang HP-nya habis. Apa?
Apa? Apa Nisa? Iya. Ya. Ya. Sarah, apa Sarah? Dinyalain mikrofonnya. Manusia. Good, mantap. Sarah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham semuanya? Paham? Paham, Bu. Paham tidak? Paham, Bu. Paham. Aduh, Paham? jadi dulu mah bingungin. Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham semua, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa setelah belajar. Ini astaudiruka ma'alam tadi malam tani saya indah salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aja di sini. Zoom lagi hari Kamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.